Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang online database dan truncation dari mata kuliah metode penelusuran informasi. Kelompok kami yaitu 1. Tiara Melinda, 2. Hairunima Sofia Laili Irsanti, 3. Muhammad Agus Hidayat, 4. Maulida Sofiana, 5. Dian Nurromawati, 6. Sonia Selomita. Pengertian database yaitu sebuah sistem yang berguna untuk mengumpulkan file arsip atau tabel yang disimpan dan terhubung dalam berbagai media elektronik yang ada. Basis data online adalah basis data yang dapat diakses dari jaringan lokal atau internet. Berbeda dengan basis data yang disimpan secara lokal di komputer individu atau penyimpanan terpasangnya seperti CD basis data online di situs web tersedia sebagai perangkat lunak sebagai produk layanan yang dapat diakses melalui web browser. Mereka mungkin gratis atau memerlukan pembayaran seperti dengan berlangganan bulanan. Beberapa memiliki fitur yang disempurnakan seperti pengeditan kolaboratif dan pemberitahuan email. Jenis dan fungsi database. Operasional database berupa 1. JSON. JSON atau JavaScript Object Notation merupakan format teks guna melakukan pengiriman data. 2. XML. XML atau Extensible Markup Language merupakan sebuah bahasa pada program markup yang mempunyai aturan guna memberikan dua kode dokumen yang berbeda agar dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Database warehouse berupa Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang dibentuk oleh Microsoft. Distributed database merupakan suatu basis data dengan perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya yang serupa. 1. Microsoft Access merupakan sistem DBMS yang menyatukan antara Microsoft Database Engine dengan alat pengembangannya, yakni perangkat lunak Microsoft Access penyimpan data dengan formatnya sendiri. Relational database merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan pada model hubungan data, yaitu MySQL dan PostgreSQL. Selanjutnya, MariaDB merupakan sistem yang dikembangkan dari MySQL. 2. MongoDB merupakan sebuah software database yang berorientasi pada dokumen open source dan cross-platform. Selanjutnya, Oracle Database merupakan sistem relations database selanjutnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan bernama Oracle. Selanjutnya ada SAP HANA, merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kolom dan mempunyai hubungan antar tabel. IMDb itu merupakan salah lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan IBM. MemSQL merupakan sistem manajemen basis data SQL yang terdistribusi dan in-memory. Interbase merupakan sebuah sistem RBMS yang berbeda dengan produk lainnya. Firebird merupakan sistem SQL yang open source dan berjalan di sistem operasi Mac OS X, Linux, Windows, dan sistem operasi lainnya. End User Database SQLite merupakan sistem manajemen basis data yang terdapat pada library pemrograman C. Hal yang perlu diperhatikan dalam menelusuri informasi. 1. Kata kunci atau keyword merupakan kata ataupun frasa yang digunakan untuk mewakili sebuah informasi. Tidak hanya satu kata kunci, dapat lebih dari satu untuk mendeskripsikan sebuah informasi. 2. Tajuk subjek merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili sebuah informasi akan tetapi sudah tertentu polanya atau dengan kata lain sudah dilakukan dan ada institusi yang mengelola serta menerbitkannya dalam sebuah daftar tajuk subjek baik yang umum maupun khusus. 3. Thesaurus ini hampir sama dengan tajuk subjek namun terdapat hubungan hierarkis antar deskriptornya kata atau frasa yang digunakan sebagai tajuk dalam thesaurus yang sangat membantu sekali dalam penelusuran. 4. Sintaks merupakan sekumpulan cara maupun ketentuan yang diberlakukan untuk menelusur suatu data. Manfaat database yaitu 1. Kecepatan dan kemudahan, 2. Multi-user, 3. Keamanan data, 4. Penghematan biaya perangkat, 5. Kontrol dan terpusat, 6. Mudah membuat aplikasi. Truncation atau wildcard. Truncation merupakan penggunaan
bintang pada kata kunci. Contoh, dalam database EBSCO Diabib dalam Januari 2013 akan ditemukan diabetes, diabetik, diabetiks, diabetes IMSS, dan diabetika. Mencari berbagai bentuk kata. Beberapa database memungkinkan simbol tertentu digunakan untuk mencari bentuk kata yang berbeda seperti jamak atau yang berbeda. Periksa layar bantuan database tertentu untuk menentukan simbol yang sesuai untuk digunakan. Plural simbol yang ditambahkan ke akhir kata untuk menginstruksikan database untuk mencari bentuk kata jamak dan tunggal. Simbol yang digunakan di banyak database adalah plus. Contoh, obat plus, mengambil obat atau obat-obatan. Truncation yaitu simbol yang ditambahkan ke akhir akar kata untuk menginstruksikan database untuk mencari semua bentuk kata. Tanda bintang digunakan di banyak database untuk pemotongan. Contoh, adolescent yaitu mengambil remaja, remaja atau remaja. Wildcard yaitu simbol yang digunakan untuk mewakili karakter apapun. Wildcard biasanya dapat digunakan di akhir kata atau di dalam kata. Simbol pound digunakan di banyak database sebagai wildcard. Anda dapat menggunakan simbol ini untuk mencari varian ejaan kata. Anda dapat menggunakan lebih dari satu tanda kata pound untuk berdiri di lebih dari satu karakter. Setiap tanda pound mewakili 0 sampai 1 karakter. Contoh, wanita mengambil wanita atau wanita, remaja akan mengambil remaja dan remaja dan remaja. Sekian dari kami, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.